Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai dinamika dan tantangan ketahanan nasional, esensi dan urgensi bela negara. Sebelum mulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan nama kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Farhat Febrianto, Ganang Hilmi Fahik, Hilda Mutiara Fani, Nur Ainun, dan Siva Amelia. Untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Siva Amelia. Kepada Siva Amelia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk bagian latar belakang. Indonesia telah lama menjadi tujuan banyak bangsa atau negara karena potensinya yang besar, yang berasal dari wilayahnya yang luas dengan kekayaan alam yang melimpah. Namun, dengan semangat persatuan dan kesatuan, Indonesia tetap berusaha melindungi bangsa kita dari ancaman-ancaman tersebut. Diperlukan ketahanan nasional yang dapat menjamin dan memperkuat kemampuan bangsa yang terkena bencana untuk mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang akan datang, dan mencari sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam penyusunan makalah ini, kita berharap dapat belajar untuk siap menghadapi ketahanan nasional dengan membangun komitmen kolektif yang kuat dari seluruh penjuru bangsa untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dan mampu menganalisis urgensi dan tantangan bangsa serta keamanan nasional. Next. Konsep dan urgensi ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan kesatuan dan keutuhannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya, sehingga mampu melangsungkan kehidupannya untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Konsep ketahanan nasional dalam konteks Indonesia dirumuskan dengan nama Ketahanan Nasional disingkat TANAS. Upaya penyelenggaraan pertahanan negara ini dapat dilakukan dengan cara bela negara. Secara etimologis, ketahanan nasional dapat diartikan sebagai bangsa yang cakap, kuat, tangguh dalam arti politik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Siva Amelia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hilda. Saya serahkan kepada Hilda. Terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu ketahanan nasional secara terminologi. 1. Ketahanan nasional sebagai konsepsi. Maksudnya, bangsa Indonesia sebagai pedoman dalam pengatur penyelenggaraan bernegara dengan berlandaskan pada ajaran Astra Gatra. Kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Maksudnya, kondisi dinamis bangsa Indonesia berisi keuletan dan daya tahan. Ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi. Maksudnya, cara ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan melalui pendekatan Astra Gatra yang sifatnya integral, komprehensif. Lalu sumber histori, politik, dan sosiologi tentang ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama yaitu sumber historis. Secara historis, gagasan keamanan nasional dimulai pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang dikenal sebagai SSKOAD. Saat itu pengaruh komunisme sedang menyebar dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menyebar ke kawasan Indochina sehingga silih berganti kawasan Indochina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Pada tahun 1960-an, terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Gerakan komunis Indonesia juga mengadakan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965, tetapi akhirnya dapat dikalahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Hilda. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Farhat Febrianto. Saya serahkan kepada Farhat. Terima kasih moderator. Pada tahun 1968, gagasan di dalam SSKAD dilanjutkan oleh Lemhanas atau biasa disebut Lembaga Pertahanan Negara dengan istilah kekuatan nasional dimunculkan. Gagasan Lemhanas pada tahun 1968 kemudian mendapat kemajuan konseptual berupa ditemukan unsur-unsur
unsur-unsur tatanan kehidupan nasional berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer. Pada tahun 1969, lahir istilah ketahanan nasional yang pada hakikatnya berarti keulatan dan daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi segala ancaman. Kesadaran akan spektrum ancaman ini diperluas pada tahun 1972 menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Selanjutnya, sumber sosiologis. Bidang sosial budaya meliputi pendidikan, kesehatan, agama, budaya, teknologi, dan lainnya, tetapi faktor teknologi dan budaya menonjol di sini. Karena perubahan di bidang ini berlangsung sangat cepat karena pengaruh dari dalam dan luar negeri. Pengaruh dari luar negeri menyebabkan perubahan paling besar. Untuk itu, masyarakat Indonesia harus awas diri dan waspada karena tidak menutup kemungkinan pihak luar sengaja menyebarkan pengaruhnya dengan tujuan untuk mengintervensi atau menyusup sehingga mengakibatkan disharmoni dan pemantapan kehidupan nasional di bidang sosial budaya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Farhat. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ganang Hilmi. Saya serahkan kepada Ganang. Terima kasih moderator. Materi berikut ini adalah esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Hakikat ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang spektrumnya kini semakin luas dan kompleks. Ide Astagatra dikembangkan oleh Lemhanas atau Lembaga Ketahanan Nasional, bahwa kekuatan nasional Indonesia dipengaruhi oleh 8 unsur. Unsur model ketahanan nasional Indonesia terdiri dari 8 unsur yang disebut Astagatra, yaitu 8 gatra, yang terdiri dari Trigatra, alam atau Tigatra, dan Pancagatra sosial atau 5 gatra. Slide selanjutnya. Unsur-unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia adalah sebagai berikut. 3 aspek kehidupan alamiah atau trigatra adalah yang pertama, gatra letak dan kedudukan geografis. Yang kedua, gastra keadaan dan kekayaan alam. Yang ketiga, gastra keadaan dan kemampuan penduduk. Kemudian ada 5 aspek kehidupan sosial atau pancagatra. Di antaranya 1, gastra ideologi, yang kedua gastra politik, ketiga gastra ekonomi, keempat gastra sosial dan budaya. Dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Gana. Untuk materi selanjutnya itu yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui 2 jalur, yaitu jalur formal dan jalur non-formal. Berdasarkan hal itu, maka diterlibatkan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk sepanjang masa. Dan dalam segala situasi dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu mengikuti pendidikan kewarganegaraan dapat dilakukan melalui jalur formal maupun non-formal. Yang kedua itu menghargai perbedaan pendapat. Yang ketiga, berkarya demi memajukan bangsa dan negara. Yang keempat, berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman, terutama ancaman militer, misalnya menjadi sukarelawan bencana banjir. Yang kelima, mengikuti kegiatan spiritual di kalangan masyarakat untuk dapat menangkal pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma bangsa Indonesia. Yang terakhir itu membayar pajak yang berfungsi sebagai sumber negara untuk melaksanakan pembangunan. Selanjutnya, jadi dapat kami simpulkan bahwa ketahanan atau suatu bangsa pada dasarnya diperlukan untuk menjamin dan memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan baik dalam
mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang maupun mencari sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Partisipasi warga negara dalam upaya mengatasi ancaman terhadap esensi keamanan nasional berupa upaya bela negara. Keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi kami. Mohon maaf, sekian dari kelompok 7. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.